Pada tahun 1222 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singasari. Ken Arok merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri yang saat itu diperintah oleh Prabu Sri Maharaja Kertajaya. Setelah keruntuhan Kerajaan Kediri, Singasari berkembang pesat dan menjadi sebuah kerajaan yang besar serta makmur. Sayangnya Kerajaan Singasari hanya berumur kurang lebih 70 tahun karena pada tahun 1292 Masehi, Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan dari Jayakatwang yang saat itu menjadi bawahan Singasari. Raja Kediri tersebut berhasil menerobos masuk ke dalam istana dan membunuh Prabu Kertanegara. Keruntuhan Kerajaan Singasari kemungkinan besar dipengaruhi oleh dua peristiwa besar, yaitu ekspansi dari bangsa Mongol dan pemberontakan Jayakatwang. Prabu Kertanegara naik tahta menjadi Raja Singasari, menggantikan ayahnya yang bernama Wisnuwardana pada tahun 1268. Dan beliau merupakan satu-satunya Raja Singasari yang naik tahta secara damai. Selama memerintah Singasari, yaitu mulai tahun 1268 hingga 1292 Masehi, Prabu Kertanegara berhasil menjadikan Kerajaan Singasari menjadi sebuah kerajaan yang besar yang wilayahnya mencakup Jawa, Bali, Melayu, Pahang, Gurun, serta Bakulapura. Pada tahun 1280 dan 1281 Masehi, Kaisar bangsa Mongol yang bernama Kublai Khan mengirimkan utusan ke Kerajaan Singasari. Kaisar Kublai Khan meminta agar Kerajaan Singasari tunduk di bawah kekuasaan Mongol yang saat itu juga menguasai Cina. Dan sebagai bukti, Kerajaan Singasari harus mengirimkan seorang Pangeran Singasari ke Cina. Saat itu Prabu Kertanegara yang merupakan raja besar Kerajaan Singasari tidak menanggapi tuntutan dari Kaisar Kublai Khan. Pada tahun 1289, Kublai Khan kembali mengirimkan utusan yang bernama Mengci untuk memaksa Singasari agar tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Mendengar tuntutan yang kedua kalinya ini, Prabu Kertanegara pun murka dan menanggapi tuntutan kali ini dengan cara provokatif, yaitu dengan memotong telinga utusan Kaisar Kublai Khan dan mengatakan penolakan Singasari untuk tunduk terhadap bangsa Mongol.
Untuk mengantisipasi serangan dari bangsa Mongol yang terkenal sangat kuat, Prabu Kertanegara kemudian melancarkan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan menyatukan sebagian wilayah Nusantara, yaitu wilayah Swarnabumi di bawah naungan Kerajaan Singasari. Selain misi penaklukan, tujuan ekspedisi Pamalayu juga untuk menyatukan dan menggerakkan raja-raja Swarnabumi untuk menghadang serangan pasukan Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan. Di saat Prabu Kertanegara sedang sibuk dan fokus dalam menyusun strategi guna menghadang pasukan Mongol dengan mengirimkan sebagian besar pasukan Singasari ke Swarnabumi, secara diam-diam Jayakatwang menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Singasari. Tepatnya pada tahun 1292 Masehi, atas hasutan dari Arya Wiraraja, Jayakatwang bergerak untuk menyerang Singasari dengan mengirimkan pasukan kecil yang dinamakan Jaran Guyang dari arah utara. Prabu Kertanegara yang mendengar ada serangan segera memerintahkan menantunya yang bernama Raden Wijaya dan Arda Raja untuk memimpin pasukan guna menangkal serangan pasukan Jayakatwang. Ternyata pasukan Jaran Guyang itu hanya taktik semata, karena setelah pasukan Singasari di bawah pimpinan Raden Wijaya keluar dari istana, pasukan induk Jayakatwang menyerbu masuk ke dalam istana. Mengetahui keadaan yang sangat genting ini, Raden Wijaya memimpin pasukan untuk kembali ke istana. Sayang, istana sudah dikuasai pasukan Jayakatwang. Prabu Kertanegara sudah tewas dan Jayakatwang pun menjadi raja kerajaan Kediri. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang ke tanah Jawa dengan tujuan untuk menghukum Kertanegara yang sudah menyakiti utusannya pada tahun 1289 Masehi. Kedatangan pasukan Mongol diterima baik oleh Raden Wijaya yang saat itu mengaku ahli waris dari Kertanegara. Raden Wijaya bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Khan dengan syarat dibantu untuk mengalahkan Jayakatwang. Pada tanggal 20 Maret 1293, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 30.000 tentara Mongol menggempur kerajaan Kediri. Kurang lebih 5.000 prajurit Kediri tewas dalam pertempuran ini, dan pada sore harinya Jayakatwang menyerah dan ditawan di atas kapal Mongol, serta merampas harta Kediri yang bernilai 50 juta yuan. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang,
Pasukan Mongol pun berpesta pora dan bermabuk-mabukan di dalam istana Kediri. Dan pada saat pasukan Mongol lengah, Raden Wijaya dengan tiba-tiba dan cepat menyerang pasukan Mongol yang saat itu sedang berpesta. Melihat ada serangan mendadak, pasukan Mongol kalang kabut dan banyak yang menjadi korban. Sedangkan sisa-sisa pasukan Mongol lari menuju kapal untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Mongol dengan kegagalan. Demikianlah wujud cinta tanah air yang ditunjukkan oleh para leluhur. Mereka rela berkorban harta dan nyawa agar tanah air tercinta ini tidak jatuh sampai ke tangan orang asing. Sampai di sini dulu ulasan kami. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.